Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Hari dengan kerabat mah pakai ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Alhamdulillah Mang Ju sehat. Assalamualaikumnya diujungin ya gitu. Ya kan biasa ketemu teman lama kalau ya rengkuh-rengkuh ting bisi pajakin ngabuli. Bukan temen lama, tamu spesial. Aduh, nasi Ya, goreng. berikut itu. Akhirnya bisa kesini juga. Alhamdulillah. Perkenalkan dulu siapa? Aduh, perkenalkan ya. Ya, assalamualaikum. Teh nih Kang Ajo, saya Aji. Naonnya sebagai status nanya? Aji Bungkung. Aji Bungkung. Saya mah sebagai freelancer lah kalau sekarang banyak karena sudah tidak punya kantor. Bukan influencer. Dulunya apa? Kalau dulu saya di Bitras, di Bandung Trust itu NGO yang basisnya memang di Bandung. Ya 16 tahun lah, lumayan ya. Di Bitras. Nggak kerasa ya. Nggak kerasa, di 2009 berarti sampai kemarin 2025, 16 tahun. Lewat 3 bulan berarti Januari ke April ya, ke 16 tahun gitu. Sekarang mah karena ya saya kan udah tahu Kang Aji itu udah lumayan lama ya Bu ya. Madani ya berarti ya. Madani ya. Dengan isunya Kang Aji pun ya kalau yang giat di komunitas pasti pada apalah isunya Kang Aji apa gitu. Mungkin beberapa. Ya. Kita kan sekarang pengen ngobrolin itu ya Kang Aji ya Bu ya. Iya. Kalau Kang Aji kan lebih banyak menggali ya di bidang itu gitu. Ya kita kan paling banyak mau nanya-nanya sambil ngobrol lah. Bidang itu teh apa? Bidang naon tah? Bidang tanah. Apa sih Bu yang tadi teh? Nah, itu yang pengen ditanyain teh. Naon sih kebijakan publik teh gitu. Aduh, kebijakan. Apa sih kebijakan publik? Kan kadang-kadang kan kebijakan publik apa sih? Saya aja dulu apa sih kebijakan publik gitu. Justru saya tahunya dari Bitras juga dulu. Waduh. Asli. Berat. Supaya teman-teman yang nonton podcast kita pun paham gitu ya. Iya. Bahwa kebijakan publiknya ini. Iya. Gitu. Kebijakan publiknya. Kalau kebijakan publik ini mah dengan bahasa yang sederhana gitu ya, Kang Ajo Tayani. Kebijakan publik itu adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, yang berdampak atau ditujukan kepada masyarakat untuk mengatur gitu. Secara umumnya mah seperti itu gitu. Jadi mau apapun itu ya kebijakan yang dikeluarkan dari pusat, dari daerah dan segala macamnya, yang itu salah satunya untuk mengatur yang ada di masyarakat sebetulnya. Jadi berdampaknya pasti akan ke masyarakat. Misalkan kebijakan soal pendidikan, soal kesehatan, soal kependudukan bahkan, atau bahkan kebijakan soal perizinan dan yang lain-lain, ya itu kan pasti akan berdampak pisan ke masyarakat ya. Dan itu masuknya kebijakan publik begitu. Gitulah secara sederhananya mah gitu. Berarti kan sekolahnya dulu sekolah dulu, saya. Iya. Ya, Kuliahnya kalau saya kuliah di ilmu pemerintahan sebetulnya di Unpad Pas gitu. dong. Secara ininya pas, tapi pas apa yang kita dapat secara teori gitu ya di kuliahan, pas prakna mah di lapangan teh kieu geningannya. Kayak kalau itu mah enak-enak Iya, gimana jadi gitu ya. kita kalau zaman sekarang saya nggak tahu gitu, tapi kalau zaman dulu mah kan kita lebih banyaknya belajar soal teori gitu ya. Ilmu pemerintahan tuh apa, pemerintahan daerah tuh seperti apa, keuangan daerah tuh seperti apa, sistem pemerintahan desa dan segala macam gitu. Lebih ke arah teorinya. Iya. Tapi ketika sudah mulai bekerja mah kan kita tahu teorinya kieu. Iya. Ternyata di lapangan mah bedanya. Nah itu itu kalau zaman saya gitu itu shock, gini ya ternyata. Tapi kalau di satu sisi ya berarti kita harus lebih belajar lagi. Jadi belajar itu bukan, justru kalau saya pribadi gitu ya, belajar itu lebih banyak setelah selesai kuliah Ya, karena langsung praktek. Iya, langsung prakteknya. Dan isunya kan isu soal kebijakan publik atau pemerintahan itu kan banyaknya isunya. Tiap tahun pasti ayawe gitu perubahan dan segala macam, ya mau nggak mau kitanya juga harus
harus belajar terus, harus update terus. Oh ini ada kebijakan baru soal ini, ada kebijakan baru soal ini gitu sih. Nah, Kang Aji, menurut Kang Aji, disabilitas di Kota Bandung, terutama Bandung Raya lah gitu. Menurut Kang Aji, teman-teman disabilitas atau organisasi disabilitas di wilayah kita ini, apakah sudah banyak yang paham soal isu kebijakan publik ini? Nah, kalau secara jelas gitu ya, saya nggak tahu pasti, tapi harusnya gitu kan, untuk teman-teman disabilitas punya komunitas ya, atau PPDI-nya kan ya, PPDI, atau misalkan ada juga teman-teman dari bilik misalkan sebagai NGO, atau kalau misalkan sekarang di Kabupaten Bandung ada RUMI gitu, harusnya gitu ya paham gitu teman-teman teh, terutama kebijakan-kebijakan yang terkait dengan disabilitas secara langsung. Baik itu misalkan soal pelayanan publik itu juga harus paham, atau hal-hal yang umumnya gitu. Tapi terutama lebih ke arah kebijakan-kebijakan yang memang objeknya atau subjeknya gitu, itu adalah teman-teman disabilitas. Misalkan soal pelayanan publik, apa sih hak-hak teman-teman disabilitas gitu untuk pelayanan publik, atau misalkan untuk dari sisi ketenaga kerjaan itu kan juga ada. Saya juga baru tahu waktu ngobrol sama teman-teman di Sukabumi ya, PPDI kalau saya nggak salah, bahwa memang perusahaan itu harusnya menyediakan sekian persen ada hak untuk teman-teman disabilitas gitu. Nah itu harusnya yang dipahami oleh teman-teman komunitas maupun ya individu dari si disabilitasnya. Harusnya ya, tapi secara pasti sudah paham atau tidak, saya juga kurang tahu. Nah mungkin gitu ya, teman-teman RUMI, karena ini lingkupnya adalah lingkup Bandung Raya, bukan cuma Kabupaten Bandung ya, salah satu yang harus menyuarakan soal itu gitu. Ngajak kumpul ya, termasuk melalui podcast ini juga kan sebagai bentuk kita sharing gitu ya. Saya juga pasti akan banyak belajar dari Teh Yani, dari Kang Ajo gitu, soal gimana sih soal disabilitas hubungannya dengan kebijakan atau bahkan dengan pelayanan publiknya sendiri gitu. Kayak ini ya Kang Aji ya, pelayanan publik tuh kayak kita ke ranah kesehatan, kayak ke puskesmas, aksesnya apa udah, betul, udah bisa diiniin sama disabilitas, nggak perlu dibantu gitu, udah akses gitu ya. Betul. Ya kayak mau ke ranah pendidikan, mau ke kesehatan kan, supaya si disabilitas itu dapat informasi dan dapat kayak ke kesehatan, dia bisa ngecek kesehatannya dengan kesana tuh tidak ada hambatan gitu ya. Betul Kang Ajo. Jadi kalau kita bicara dari sisi kebijakannya, itu kan ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 soal pelayanan publik. Nah di situ disebutkan juga bahwa setiap instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik itu harus juga memberikan pelayanan kepada teman-teman kelompok rentan, di mana salah satunya kan disabilitas. Apa sih bentuk pelayanannya teh? Ada pelayanan prioritas misalkan, ada juga memudahkan untuk akses. Sebagai contoh, kalau pelayanan prioritas misalkan, apakah kalau teman-teman disabilitas nih datang ke puskesmas, katakan yang tadi kata Kang Ajo ya, harus ngantri sama seperti pasien yang lain kah? Atau itu ada pelayanan prioritas? Kalau menurut undang-undang itu ada pelayanan prioritas untuk teman-teman disabilitas atau yang lebih luasnya kelompok rentan. Aksesnya juga dipermudah, penyediaan akses contohnya apa? Ramp ya? Ada ramp atau ada yang panduan gitu, guiding block dan segala macam. Nah itu teh sudah diwajibkan sebetulnya, tapi kenyataannya ya mungkin Kang Ajo Teh Yani yang lebih paham. Apakah sudah diimplementasikan atau belum? Pernah ke puskesmas ada ramp, tapi pas si kursi roda lewat kan, kalau di kita mah ya, di apalagi yang si puskesmasnya di pinggir jalan, lahannya kan sempit gitu ya. Kursi roda mau menuju ramp aja udah kehalangin sama ini orang parkir motor. Kadang-kadang gitu kan menghambat juga gitu. Udah ada sarananya, tapi emang aksesnya itu kan emang harus dirancang ulang gitu ya. Betul. Didesain ulang gitu. Iya, itu yang ya mungkin kalau kami gitu ya, dulu waktu saya masih di Ditras tidak spesifik ke situ. Tapi kalau secara umumnya, secara aturan itu memang harus sudah ada. Nah, tinggal secara implementasi itu bagaimana. Kalau kita lihat untuk akses kesehatan di puskesmas gitu, kayaknya masih belum banyak yang
bisa dibilang ramah disabilitas Ya, lah ya. Masih kurang banyak lah gitu setahu saya ya. Mohon dikoreksi nanti kalau misalkan salah. Ataupun misalkan di layanan kependudukan, layanan perizinan gitu, atau layanan pendidikan misalkan. Nah itu harus dipastikan lagi karena amanat undang-undangnya sudah ada, di mana untuk memastikan bahwa akses bagi teman-teman kelompok rentan itu ada, itu harus dibuatkan dalam standar pelayanan publik. Betul. Jadi standar pelayanan publiknya ada 14 komponen. Nggak apa-apa ya terlalu teoritis gitu ya. Secara aturannya gitu ada 14. Bagus kan buat teman-teman supaya teman-teman paham gitu. Paham gitu. Ada 14 komponen gitu, di mana salah satunya itu adalah penyediaan sarana prasarana. Nah, penyediaan sarana prasarana termasuk tadi apakah sarana prasarana itu sudah memungkinkankah untuk teman-teman kelompok rentan mengakses layanan-layanan di instansi pemerintah tadi. Misalkan untuk kamar mandi gitu ya, untuk WC itu kan juga perlu ada toilet akses untuk yang disabilitas kan gitu. Terus tadi rem, terus kesediaan dan juga secara ketika ada teman-teman disabilitas atau dari kelompok rentan yang mau mengakses, kesiapan dari petugas itu sampai sejauh mana? Itu kan tidak harus menunggu ada dulu, tapi fungsi dari pemerintah itu kan menyiapkan fasilitasnya. Yang paling penting mah fasilitasnya ada dulu, mau dipakai atau tidak ya mangga gitu, karena kita juga tidak bisa menjamin setiap hari ada teman-teman disabilitas atau kelompok rentan yang datang, nggak bisa. Tapi kalau sudah ada maka tinggal dipakai sebetulnya. Seru ya ngobrolnya. Aduh. Kang, kayaknya kalau teman-teman disabilitas gitu ya, terutama di Kabupaten Bandung nih kan masih jarang nih. Mau nggak Kang fasilitasi kami di sini gitu ya untuk sosialisasi itu tuh apa itu kebijakan publik biar teman-teman juga paham, kan nggak semua teman-teman tahu kan. Karena kalau kita yang ngomong di sini, terima kasih juga sih yang hadir di podcast kita gitu ya. Iya. Di sini juga udah banyak yang jadi paham apa itu kebijakan publik gitu. Sebenarnya kan banyak masih yang apa sih kebijakan publik, termasuk saya dulu gitu. Nah, ketika ada Kang Aji malah asik yang ngobrol kayak nggak pengen berhenti gitu terus gitu. Berhenti, jangan lama-lama tuh, udah malam. Kayaknya masih panjang sih ceritanya ya. Tapi waktu kan memang sebentar, cuma kan pesan-pesan juga buat teman-teman disabilitas se-Bandung Raya lah minimal gitu ya. Tapi yang bagusnya mas se-Indonesia, semoga podcast kita ditonton se-Indonesia ya. Amin. Sampai ke luar negeri lah gitu. Yang penting mah ini yang kita obrolkan ada manfaatnya. Karena kan kalau kita tidak tahu pas kita mau ngerjain apapun, apa keperluan kita, apa kepentingan kita, jadi susah. Kalau kita nggak paham gitu ya, kayak bikin KTP, kalau kita harus kesini, kadang-kadang kan pingin cepat mah harus begini, itu kan bukan zamannya sekarang. Ada ini nggak Kang? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman disabilitas di Bandung Raya untuk kebijakan publik gitu? Ya, jadi kalau buat saya gitu Teh-Yani, Kang Ajo ya, bukan cuma buat teman-teman disabilitas ya, tapi mungkin buat semua masyarakat itu secara umumnya, khususnya mungkin bagi teman-teman disabilitas atau kelompok rentan, ya bahwa kita itu kan sebagai masyarakat itu yang mengakses pelayanan publik, maka kita harusnya diberikan jaminan bahwa kita bisa mengakses dengan mudah. Dengan mudah itu, kalau zaman sekarang mudah itu pasti secara elektronik. Belum tentu juga, karena adanya pelayanan secara elektronik itu tidak menghilangkan pelayanan langsung yang tatap muka. Nah, bagaimana pemerintah itu harus menjamin tadi ada kemudahan akses. Jadi kita sebagai masyarakat yang mengakses layanan itu, kita pastikan aksesnya sudah benar nggak. Contoh tadi misalkan di puskesmas, misalkan apakah sudah sesuai nih, misalkan tadi untuk teman-teman disabilitas ya, si rem untuk yang kursi roda kemiringannya tidak terlalu tinggi misalkan, atau kalau ada yang pakai kruk misalkan gitu, mudah nggak untuk naik tangganya, jangan sampai terlalu tinggi gitu ya Teh-Yani misalkan gitu, atau ada si guiding line gitu ya, ketika ini layanannya kemana yang pertama dan segala macam gitu. Itu secara untuk teman-teman disabilitas. Tapi kalau secara umum, harusnya di ruangan layanan itu sudah ada tuh informasi-informasinya. Betul. Yang tadi Kang Ajo nanya,
Jadi saya kalau mau buat KTP apa aja, nah itu harus sudah ada. Iya. Termasuk dalam standar pelayanan itu ada 6 komponen yang memang harus ditampilkan di ruang layanan. Misalkan soal nama jenis layanannya apa gitu ya, syaratnya teh apa aja, waktunya berapa lama, prosedurnya seperti apa, ada biayanya enggak, misalkan. Nah itu harus sudah terpampang. Jadi setiap orang harus detail. Ada 6 komponen gitu. Jadi ketika jadi masuk dimudahkan gitu ya. Betul. Jadi dimudahkan. Bisa jadi pas ngelihat, oh KTP 1 hari nih syaratnya A B C D E F G misalkan, biaya 0, maka masyarakat yang mau mengakses langsung gitu ya tatap muka tahu ini hari ini gitu ya. Nah ketika kita harusnya dapat informasi itu, kita harus bisa mengakses secara mudah, tapi ternyata tidak kejadian, masih implementasinya masih jelek, maka fungsi kita adalah kita membuatkan laporan. Betul. Bukan kalau mengadukan bahasanya terlalu kasar nggak ya, tapi melaporkan bahwa implementasinya belum sesuai. Tapi Kang, kalau Kang Aji semenjak mengenal disabilitas dan isu-isunya itu buat Kang Aji sendiri gimana? Ya buat saya sendiri ya jadinya malah menambah menambah pemahaman. Ternyata pelayanan publik yang diberikan itu terkadang masih belum memperhitungkan bagaimana itu bisa diakses oleh teman-teman disabilitas. Kalau dulu misalkan saya cuma berpikir gitu, oh gedungnya harus bagus, alur layanannya harus enak misalkan. Tapi ternyata ada faktor lain yang harus dipertimbangkan. Bagaimana untuk teman-teman disabilitas nih untuk bisa mengakses layanan. Misalkan untuk tunanetra nih, bagaimana ketika dia mau mengakses layanan? Apakah semua harus pakai huruf braille? Sebetulnya kan enggak juga. Tapi misalkan bisa disediakan pendamping untuk menjelaskan gitu. Tidak harus sampai sedetail itu menurut saya gitu ya. Tapi setiap pemberi layanan itu harus mempersiapkan itunya. Jadi menambah satu dimensi baru tuh ketika misalkan zaman saya masih di Bitras itu kan suka melakukan pendampingan ke beberapa instansi pemerintah. Ketemu pakarnya mah kayaknya nggak tamat-tamat sih kalau ketemu pakarnya seru pisan gitu. Jadi contoh misalkan soal perizinan gitu Kang Ajo Tayani. Dulu saya cuma berpikir gimana ini layanannya mudah. Tapi semenjak kita ketemu tuh ngobrol di program yang Madani itu, saya jadi punya satu dimensi lagi. Gimana caranya ini juga memudahkan untuk teman-teman disabilitas. Ada nggak akses prioritas tadi misalkan, jadi ketika ada teman-teman disabilitas atau kelompok rentan, dia tidak harus ngantri seperti yang lain gitu. Memang harus didahulukan. Iya, misalkan gitu. Ada nggak pendamping atau di beberapa daerah, setahu saya seperti di Pandeglang, di Mall Pelayanan Publiknya Pandeglang, dia sempat mengadakan pelatihan bahasa isyarat sederhana. Untuk memudahkan gitu. Itu sebagai tambahan pengetahuan saja. Nah, tapi apakah perlu sejauh itu? Yaitu yang tahu adalah teman-teman disabilitas. Maka harusnya ketika mau menyusun satu prosedur atau bahkan yang lebih besarnya itu mau membangun satu gedung layanan gitu ya harus juga melibatkan teman-teman disabilitas. Kalau menurut saya gitu. Kemiringan untuk kursi roda, lalu kebutuhan apa sih yang benar-benar dibutuhkan bisa oleh teman-teman disabilitas sebenarnya kan seperti apa gitu. Sebenarnya Kabupaten Bandung itu udah pernah ya. Cuma kan karena di kepemerintahan itu bergantian pasti itu harus ada refresh lagi gitu. Semoga podcast kita bisa lagi supaya kedengeran dan ditonton sama orang pemerintahan karena susah kalau ngetok pintu satu-satu kita ke pemerintahan. Kalau kayak gini kita kasih aja podcast kita. Apalagi kalau setahu saya itu kan salah satu visi atau misinya Bupati Bandung itu kan bahwa semua instansi pemerintah itu ramah terhadap disabilitas. Kalau nggak salah kan gitu ya Kang Aja ya. Ini sih emang dari bupatinya sendiri. Dari bupatinya sendiri komitmennya kan begitu. Visi misi itu kan komitmen dari kepala daerah nanti dimasukkan ke dalam RPJMD. Gimana cara nagihnya, Kang? Nagihnya ya teman-teman tadi ya, balik lagi bahwa kita sebagai masyarakat itu yang harus mengawasi. Kalau memang tidak atau belum diimplementasikan, ya buatkan laporan gitu. Buatkan laporannya seperti apa kan? Gini Kang Ajo sama Tayani mungkin lebih tahu juga gitu ya. Semua kebijakan di kita basisnya harus viral dulu. Betul. Kenapa basisnya jadi viral? Karena
tingkat kepercayaan gitu ya. Kalau menurut saya tingkat kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah ketika kita menyampaikan satu laporan atau pengaduan atau aspirasi itu tidak ditindaklanjuti. Betul. Jadinya buat apa saya lapor, toh nggak akan ada perubahan misalkan kan gitu. Jadi mendingan diviralin aja di media sosial dan segala macam. Nah, sebetulnya pemerintah itu punya juga kanal pengaduan itu SP4N lapor. Itu ada lewat telepon, lewat SMS. Itu tingkat apa? Itu untuk semua dari pusat sampai ke Provinsi, daerah. Itu wajib. Jadi semua pemerintah daerah, semua instansi pemerintah. Jabar aja ya. Jabar ada di pokoknya nasional gitu. Nah, itu kanal pengaduan yang memang bisa diakses oleh masyarakat. Tapi ada yang baca nggak ya? Ada Oh yang... iya, pasti Teh. Jadi saya jadi kayak promosi ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena kami dulu di yakin itu yakin. Yakin. Harusnya. Jadi waktu di Bitras itu kami sempat melakukan pendampingan sekitar berapa mungkin ya 30-an pemerintah provinsi, kabupaten, terus juga di kementerian lembaga, bahwa kalau lewat lapor itu harus ditindaklanjuti. Kalau dalam 60 hari kalau saya tidak salah tidak ditindaklanjuti, ombudsman akan turun. Ya. Nah, jadi pasti akan ada feedback. Tinggal feedbacknya teh sesuai atau enggak gitu ya. Misalkan Kang Ajo teh melaporkan, Pak, ini layanan di puskesmas nih Tidak layak, misalkan belum ramah disabilitas, misal gitu ya. Atau pembuatan KTP nih sudah 5 hari tidak jadi, misalkan gitu ya. Padahal berkas sudah lengkap dan segala macam. Nah, itu nanti disampaikan misalkan lewat SMS ke 1708, itu akan masuk ke sistemnya lapor, nanti akan diturunkan. Misalkan di mana nih? Kabupaten Bandung. Oke, masuk ke pusat, ke Menpan, nanti turun langsung ke Kabupaten Bandung, dari Kabupaten Bandungnya sendiri akan ke dinas, misalkan di Sdukcapil. Nah, di Sdukcapil tuh dia punya waktu sekitar 3 hari untuk melakukan verifikasi. Sangat informatif. Harus juga memberikan jawaban gitu. Ada klarifikasi lah bisa dibilang. Nah, jadi kalau misalkan tadi menemukan ada penyimpangan atau ada pelayanan publik yang tidak sesuai, gunakan si kanal itu lewat SMS 1708, lewat website lapor.go.id atau lewat aplikasi SP4N Lapor di Android sama di iOS. Itu pasti akan ditindaklanjuti seharusnya. Kenapa? Karena kalau tidak ditindaklanjuti, ombudsman akan turun. Gitu. Nah, itu fungsi kita sebagai masyarakat. Tadi pertanyaan Teh Yani, gimana memastikan janji-janji itu bisa terlaksana? Ya kita yang mengawasinya. Gitu, Teh. Sangat informatif sekali. Iyalah. Dan kayaknya waktu juga nggak kerasa saking asiknya ngedengerin. Si Ganga dongeng ya. Ya itu kan ini Kang Haji. Informasi keren sekali gitu. Tidak semua teman-teman juga dapat info yang kayak begini kayaknya ya. Apalagi kalau yang di daerah-daerah yang tidak ada penerangan kayak kita ya. Nggak ada podcast. Karena kan sekarang tuh disabilitas lagi dijejalin pelatihan semua. Nah, menurut saya tadi peran dari Rumi ini kalau misalkan memungkinkan ya menjadi salah satu corong gitu ya untuk memberikan bukan edukasi, artinya edukasi mah terlalu mewah, itu terlalu sombong gitu ya. Mungkin bisa berbagi soal apa yang menjadi hak gitu dari teman-teman disabilitas terkait dengan pelayanan publik, aksesnya. Kita kasih info ya. Kita kasih info aja gitu ya. Nah, kalau misalkan Rumi juga saya berat nih kalau sendiri ya coba gandenglah dengan teman-teman dari Pemda. Ada Kang Haji yang bisa ngedampingin. Saya lumayan berat sih ya, berat badan mah. Tapi gini Kang Haji, kan kalau Kang Haji dari sekolah udah ada apa? Basicnya ini gitu ya. Kayaknya mah ada teman-temannya juga bisa maksudnya diajak kerjasama kayak ya dari yang masih sekolah lah, yang masih kuliah kan itu bisa jadi volunteeran buat. Sebetulnya mah bisa-bisa aja, tapi balik lagi ya kalau menurut saya mungkin tidak bermaksud untuk merendahkan atau jadi sombong. Kan kesadaran itu kadang ada yang datang sendiri, ada yang memang kita harus sambil diskusi dulu gitu ya. Betul. Biar sadar. Nah, ya tadi salah satu fungsinya kita harus sama-sama sadar bahwa ya kita ini yang harus dapat akses yang baik soal pelayanan publik dan kita warga negara gitu kepentingannya kan. Kepentingan bersama juga. Iya, kepentingan bersama. Ketika kita sudah tahu hak kita tuh apa, kewajiban kita tuh apa terkait dengan pelayanan publik, maka kita baru bisa menjalankan fungsinya. Contoh misalkan gitu Kang Ajo. Menurut Kang Ajo sama Teh Yani nih,
membuat KTP 2 hari itu cepat atau lambat? Kalau sekarang termasuk lama. Lambat. Menurut Kang Ajo, cepat atau lambat? Lambat, soalnya sekarang kan bisa ditungguin. Nah, pertanyaannya berapa SOP untuk pembuatan KTP teh? Kalau ternyata SOP-nya 3 hari, 2 hari itu cepat. Tapi kalau SOP-nya cuma 1 hari berarti lambat. Iya. Nah, berarti kita harus tahu dulu sebetulnya Tahu SOP-nya dulu. secara standar pelayanannya, waktu pembuatan SOP itu berapa lama. Berarti kalau kita mau memprotes, mau melaporkan atau mau mengadukan soal pelayanan publik, maka kita harus tahu dulu standar nanti kumaha. Baru kita bisa bilang ini cepat, ini lambat. Kalau kitanya tidak tahu, ya Kitanya nanti yang malah ketahuan. kitanya, misalkan gitu. Saya ada contoh di kota Semarang. Jadi saking masyarakatnya itu percaya gitu ya. Ada satu cerita dari teman-teman di kota Semarang itu, dia ngantri di apotek gitu, apotek rumah sakit, sudah setengah jam itu belum dilayani. Dia ngadu lewat lapor, ini saya udah 30 menit nunggu nih, kok belum dilayani, gimana? Ya ternyata secara SOP itu misalkan 1 jam, ya berarti kan masih dalam lingkupnya gitu ya. Jadi tidak ada salah secara prosedur, tapi ini bisa jadi bahan evaluasi. Oh, setengah jam itu ternyata dianggap lama. Bisa nggak pelayanannya kita evaluasi jadi lebih cepat waktunya? Memungkinkan nggak? Tapi yang harus diingat juga ketika menyusun SOP itu ya, mau itu SOP pemerintahan layanan ataupun SOP misalkan di organisasi kayak di Rumi, jangan pengen cepat, tapi yang harus difikirkan itu cepat dan tepat. Sesuai nggak sih sebetulnya? Jangan sampai lebih dari kemampuan, gitu ya. Malah jadinya kitanya yang kedodoran. Tapi jangan juga dilama-lamain. Nah itu sesuai aja gitu kalau menurut saya. Jadinya itu yang harus difikirkan. Nah, memberikan pemahaman bahwa kita harus paham dulu secara prosedural itu seperti apa, baru kita bisa ke langkah selanjutnya tadi. Betul. Mengawasi ini sudah sesuai nggak sih gitu. Jadi gitu. Jadi jangan main protes aja. Nah, ya Bapak nanti kalau ada yang misalnya tidak sesuai dengan hati, jangan kayak gitu ya. Bilang aja, emang SOP-nya berapa lama gitu. Tanya dulu. Jadi jangan marah-marah dulu. Emang proseduralnya ya. Iya, jangan sampai nanti kita yang malah dimarahin gitu. Betul. Nah, jangan itulah tadi harus paham juga ya. Salah satu fungsi ketika kita masuk ke ruang layanan itu, si instansinya tuh harus dipajang tuh di tembok-tembok itu KTP supaya, berapa lama, ini berapa lama. Supaya jadi masyarakat tahu juga. Atau bahkan kalau ditarik lebih lanjut nih Kang Ajo. Jadi kalau secara aturan dari Menpan itu soal penyusunan standar pelayanan publik, ketika ada penyusunan itu dan sebelum disahkan itu harus dilakukan konsultasi publik. Betul. Dilakukan konsultasi publik dengan memanggil perwakilan dari masyarakat. Nah, disitulah dijelaskan pembuatan KTP 1 hari syaratnya ini, gimana, ada masukan nggak? Atau IMB gitu ya, kalau sekarang kan jadi PBG ya kalau nggak salah gitu. Nah, itu harus diundang juga perwakilan dari masyarakat. Yang jadi masalah pada zaman saya nih dulu gitu ya, konsultasi publik itu jarang sekali dilakukan. Betul. Jadi ketika draftnya sudah selesai, dibahas internal, sahkan. Padahal secara aturan itu harus dikonsultasi publikan. Termasuk menurut saya ketika misalkan masuknya itu ke ranah pelayanan publik, maka perwakilan dari teman-teman kelompok rentan termasuk disabilitas itu salah satu yang harus diundang. Betul. Karena untuk memastikan tadi kami ada layanan prioritas nggak? Ada kemudahan bagi kami nggak? Berarti Kang Haji kayak yang lagi demo-demo rame sekarang itu harusnya mereka juga tahu gitu ya, mau demo itu. Ya seharusnya idealnya, tapi agak sulit juga ya mengedukasi banyak orang seperti itu karena itu kadang-kadang kan kalau demo mah agak spontan. Tapi untuk satu hal yang memang sudah prosedurnya sudah jelas gitu ya, prosedur jelas tuh layanan publik gitu. Maka ketika kita mau memprotes itu, kan aturannya memang sudah jelas nih. Syaratnya A, B, C, D, E, F, G. Kalau syarat kita atau kita tidak memenuhi syarat, berarti kita yang salah. Iya, betul. Tapi kalau syarat kita sudah lengkap, tapi ternyata waktunya lebih lama, berarti ada yang salah. Apa kita bisa melaporkan? Bisa. Nah, nanti yang diberi Kopi. Tamu nggak dikasih kopi mah, aduh. Bisa belum beres kabur.
bisa menjegal SOP. SOP. Ada SOP. Iya. Tadi sampai mana ya, Kang Ajo nya? Tadi tanya. Konsultasi publik nya. Iya. Jadi kalau secara aturan gitu Kang Ajo, bahwa kalau mau nyusun si standar pelayanan itu si instansinya harus mengadakan konsultasi publik dan mengundang perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang terkait dengan si standar pelayanan ini teh soal apa. Contoh misalkan kalau ini standar pelayanan tentang pembuatan KTP misalkan, maka harus ada perwakilan masyarakat yang diundang. Diundang oleh siapa? Misalkan yang ngadain di Sdukcapilnya ke KTP teh. Supaya tahu ya. Supaya tahu, nanti akan dijelaskan aturannya teh ini, syaratnya ini, waktunya sekian lama, ada biaya atau tidak. Jadi di komplain teh kita udah tahu. Iya, gitu. jadi pas awal teh, oh boleh nggak waktunya cuma 1 hari? Asalnya misalkan 2 hari itu, 1 hari boleh nggak? Kita ngasih masukan di situ boleh. Gitu. Jadi kita sudah dilibatkan dalam proses penyusunan si standar pelayanannya. Nah, cuman kan memang untuk beberapa aturan itu sudah ada acuan dari pusatnya. Ya, gitu. Nah, itu tadi gitu. Jadi keterlibatannya dari situ. Jadi kita sudah harus tahu dari proses si penyusunannya. Ketika sudah jadi, maka kewajiban dari si pemberi layanan tadi teh dipajang di semua ruangan supaya masyarakat paham. Supaya masyarakat tahu. Atau kalau sekarang zamannya medsos, zamannya website, itu harus sudah ada masing-masing layanan itu harus sudah ada 6 komponennya gitu. Ada waktunya, ada secara prosedurnya seperti apa, biayanya, persyaratan dan segala macamnya itu harus sudah disediakan secara umumnya. Tapi balik lagi harus juga dijelaskan dan dipersiapkan akses sarana prasarana nanti. Panjang ya kalau cerita. Panjang itu. Kadang-kadang gini Bu, masyarakat kan pingin cepat ya, tapi nggak tahu aturan dari sananya. Biarin lah 200.000 juga. Nah. Yang penting mah 2 hari. Kayak ini gitu. Kang Haji kayak Ada cerita kayak gitu merenya. Kayak cerita dari teman kita yang netra, dia sakit. Kan harus ada prosedurnya ya. Kalau pakai BPJS tuh kalau nggak gawat darurat amat tuh harus melalui puskesmas dulu aturannya. Betul. Atau kebijakannya. Ini enggak. Dia langsung aja ke rumah sakit. Ketika di rumah sakit ada perlakuan yang tidak mengenakan, kemudian disuruh komplain, dipiralkan sama dia minta terus di pihak rumah sakitnya mengembalikan harus ke puskesmas karena gitu. Dia ngerasa gimana gitu, kayak yang merasa dijolimi gitu. Padahal kan tahu aturannya gitu. BPJS itu nggak semua penyakit harus ke rumah sakit. Nah itu harus dipahami juga itu ya. Iya, soal si prosedur ini memang menurut saya ya, ini ya mau tidak mau kan memang proseduralnya begitu. Tapi kan memang ada beberapa tadi pengecualiannya, kalau itu kegawat daruratan baru bisa, tidak harus ke fasilitas yang pertama gitunya kayak yani ya. Nah itu tapi memang menurut saya prosedur sudah begitu. Tapi prosedur ini bukan yang langsung baku. Satu kali dibuat tidak bisa diubah, enggak. Itu ada masa evaluasinya, bisa dievaluasi. Oh ini waktunya bisa jadi terlalu lama, kita percepat, boleh. Persyaratannya kita lebih sederhanakan, boleh. Atau kalau ada aturan baru ya otomatis si SOP-nya juga harus disederhanakan lagi, di update gitu ya, termasuk standar pelayanannya. Nah, jadi kalau sudah buat SOP, kita sudah tahu, bukan berarti bahwa itu akan begitu seterusnya. Pasti masih dinamis. Ada penambahan dan pengurangan. Nah, betul gitu. Misalkan sekarang, kalau dulu buat KTP harus datang langsung ke Sdukcapil. Kalau sekarang kan ada mall pelayanan publik. Ada bisa buat lewat aplikasi. Betul. Nah, pertanyaannya, yang di mall pelayanan publik, yang lewat aplikasi, ada SOP-nya nggak? SOP-nya sama atau enggak? Karena medianya sudah berbeda. Iya betul. Jadi SOP itu harus menyesuaikan dengan medianya mau pakai mana nih. Terus pasti itu akan berbeda. Masyarakat semua ke mall nggak? Mall pelayanan publik kalau nggak salah kan di Soreang itu di Gading Lulungan. Ya. Nah, itu kalau yang Kota Bandung juga ada beberapa sekarang kan yang ada di Jalan Cianjur ya kalau nggak salah, tapi ada juga yang di Miko Mall itu untuk imigrasi juga ada di situ dan segala macam. Nah itu kan untuk mendekatkan pelayanan, tapi berarti harus disiapkan juga SOP-nya. Kan pasti akan berbeda mungkin. Pasti mungkin akan berbeda gitu. Nah itu gunanya ada si prosedur itu biar kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan dari sisi si pemberi layanan juga tahu, oh
ini loh tahapannya yang harus saya berikan pelayanannya, sarana prasarananya yang harus disediakan tuh itu. Jadi jangan sampai gini, kalau tadi disambungkan sama disabilitas ya, ada di Bima nggak pernah ada disabilitas yang mengakses, jadi saya nggak usah menyediakan fasilitas. Enggak, fungsi pemerintah itu menyediakan fasilitas yang mau dipakai atau tidak, ada yang datang atau tidak, itu fasilitas sudah harus justru ada. buat menutupi kekurangan ya. Iya, jangan sampai nanti kaget gitu tiba-tiba ada, atau kan gini, di salah satu fasilitas yang harus ada itu ada ruang laktasi. Iya. Apa tuh? Ruang menyusui. Di hotel juga sekarang udah banyak. Unit layanan publik itu harus ada itu. Harus. Terus ketika tidak disediakan, jarang loh kade ibu yang menyusui. Ketika ada rek dibawa ke mana? Iya betul. Masa ke ruang kepala dinas gitu. Nah, maka ruangan mah disediain aja. Ya kayak ini kayak akses kamar mandi buat disabilitas. Emang di ranah itu jarang ada lah. Tapi jarang. Tapi kan ya kayak saya pernah. Kan kalau bukan kamar mandi akses susah ya, yang pengguna kursi roda. Pintunya sempit ya kayak gitu. Kadang-kadang kan orang berkoar juga ya, apalagi di ranah kepemerintahan ya. Kenapa sih pemerintah teh nggak menyediakan akses buat disabilitas? Kan kalau sekarang mah bukan disabilitas aja yang perlu, kan inklusi ya. Kayak obesitas. Keperluannya kan berbeda dengan, biarpun dia bukan disabilitas. Obesitas itu kan orang ya di luar disabilitas. Kecil lagi badannya. Kayak duduk aja kalau di tempat-tempat umum gitu ya. Kalau kursi kecil dia malah berdiri. Saya banyak deh. Daripada duduk kan mending berdiri, itu kan ya bisa menghambat dia juga kan. Iya. Tapi kan kadang-kadang di pemerintahan itu kebijakan dibuat tapi sosialisasi yang kurang gitu. Betul. Itu yang jadi hambatan, sehingga ke pelosok-pelosok itu banyak yang nggak tahu gitu, apalagi orang-orang marginal, infonya juga nggak nyampe ya. rentan. Betul, itu yang agak sulit kalau misalkan mensosialisasikan kebijakan, apalagi kalau di kita kan wilayahnya luas ya. Kabupaten Bandung kan luas pisan ya. Sampai masih wilayah Nagreg itu masih Kabupaten Bandung. Kasoreang kan jauh. Sebetulnya misalkan ngurus KTP harus tetap ke Soreang. Mendingan bayar misalkan. Nah, makanya secara sosialisasi itu kan kalau di kita ada yang namanya kecamatan, ada kelurahan, ada desa lah. Kalau misalkan kabupaten banyaknya lebih desa, RT RW. Nah, itu yang dimanfaatkan sebetulnya untuk mensosialisasikan kebijakan itu harus ke sana. Atau kalau secara pelayanan zaman dulu, saya nggak tahu sekarang tuh masih ada atau enggak, beberapa pelayanan perizinan dasar gitu ya, itu sudah dilimpahkan sampai ke level kecamatan. Tapi kan dulu dari Kemendagri itu ada, tapi kalau sekarang saya lupa masih berjalan atau enggak setelah adanya mall pelayanan publik gitu, masih ada atau enggak. Tapi itu adalah salah satu cara untuk mendekatkan pelayanan. Atau kalau SIM lah sama BPKB gitu, itu kan ada. Yang samsat keliling, SIM keliling, itu kan untuk mendekatkan pelayanan sebetulnya. Tapi Kang Haji pernah dengar nggak ini buat KTP buat disabilitas yang jemput bola, jadi orang di Sdukcapil. Nah, tapi kan kadang buat teman-teman disabilitas itu ngambil iris matanya itu yang sulit. Nah, itu kayak yang low vision juga ini dia nggak punya terus KTP. Gimana solusinya supaya bisa gitu? Itu kan hambatan banget akhirnya. Terus kayak yang anak autis yang nggak bisa diem suruh kayak gitu kan? Benar. Nah, itu saya baru tahu ya nih, makanya tadi saya sempat bilang bahwa saya juga belajar ya, jadi karena ngobrol sama Kang Ajo sama Teh Yani, jadi dapat insight baru. Nah, ini mungkin salah satu isu gitu ya, yang bisa dibantu advokasi sama Rumi. Karena mungkin, balik lagi mungkin ya, bisa dikoreksi juga. Mungkin teman-teman di Disdukcapil tidak paham atau bahkan tidak tahu mungkin ada masalah itu. Nah, kalau Teh Yani nanya ke saya gimana solusinya, saya juga bingung. Karena saya baru dengar ya. Tapi isu ini bisa dibawa juga. Tidak jadi masalah. Gimana nih kalau misalkan ada yang kondisinya seperti ini tadi, low vision misalkan, atau yang hiperaktif ya anaknya dan segala macam, itu harus seperti apa. Nah, ini bisa jadi masukan juga. Karena kalau misalkan ada warga negara yang tidak punya KTP, ya sekarang makan agak susah ya. Semua harus ada NIK-nya dan segala macam. Nah, itu
itu juga bisa jadi masukan kira-kira kebijakannya akan seperti apa. Itu kalau yang kayak netra blend total terus yang matanya tertutup kan air matanya susah juga, banyak jadi ya teman-teman netra yang di perkampungan. Itu bisa jadi satu hambatannya itu ya. Tapi bisa jadi tadi ya, bisa tolong diadvokasi juga gitu, karena menurut saya kalau kita bicara soal kebutuhan dari teman-teman disabilitas, yang tahu kan teman-teman disabilitas. Iya. Apa sih yang dibutuhkan ketika mengakses layanan ini. Apa sih yang dibutuhkan tadi misalkan membuat KTP, masalah yang dialami apa? Kan teman-teman disabilitas yang paham. Maka itulah fungsi dari komunitas, misalkan PPDI tadi atau RUMI, atau kalau di Bandung ada Bilik gitu ya, atau di daerah lain ada komunitas yang lain. Kalau secara program besar kan ada Sigab ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, Jogja. Itu bisa jadi salah satu yang diadvokasi. Harus bagaimana nih kita nemu masalah ini? Bisa jadi di daerah lain mah masalah itu sudah selesai. Bisa jadi kan. Nah, kalau misalkan komunitas ini saling berjejaring, ya bisa dijadikan bahasan. Atau kalau ini kan masuk di YouTube gitu ya. Kalau ada yang nonton dan tahu solusinya di daerahnya masing-masing, misalkan gitu. Oh, di daerah kami ada yang begini. Kami solusinya begini. Itu juga bisa bantu disampaikan. Nanti Rumi bisa menyampaikan juga misalkan ke teman-teman di Disduk Capil. Bantu menyampaikan, oh ada solusinya daerah lain begini gitu Kang Ajo. Ya kita kan bantu fasilitasi aja sebetulnya. Karena kalau kita menyelesaikan masalah itu ya kan sesuai dengan peribahasa ya, serahkan pada ahlinya teh ya. Kita tidak ahli di situ. Betul. Gitu sih kalau menurut saya. Tapi balik lagi, peran aktif dari teman-teman disabilitas untuk memastikan tadi akses, kebutuhan aksesnya gitu ya terhadap pelayanan publik, yang tahu ya teman-teman, dan harus lebih aktif juga gitu. Dan di Yayasan Umi juga pernah ngebantu toiletnya teman-teman netra. Kenapa juga gitu ya, mentang-mentang netra gitu ya, si toiletnya nggak layak pisan. Ya. Vulgar banget gitu ya. Ya kadang-kadang terus saya mentang-mentang ini rumah netra gitu dia. ya kadang-kadang kan nggak ada pendampingan, nggak tahu. Ya, ada sih sebenarnya pendampingan. Kan harusnya ada pendampingan, karena ya kita harus mewajarkan karena dia tidak tahu mungkin. Saya pernah sering dulu kan ke Pajajaran, ada teman artis, pas saya istirahat ke sana ke kamar mandi. Pas ke sana ya yang namanya nggak lihat ya, nggak kelihatan, oh masih ada ini. Jadi saya ayah gitu ya. Harusnya kan ada apa ya, bukan pembantu ya namanya, ada kan asrama itu mah ya. Harusnya emang ada meren pas saat itu aja nggak ketahuan. Bisa jadi. Kenapa enggak ya, itu juga harus diangkat di ranah-ranah apa komunitas ya. Karena ya kalau disabilitasnya kayak Daksa, maksudnya beda dengan netra ya, yang penglihatannya yang tidak ini, pasti ada kebutuhan aja, khususnya ada kan? kebutuhan khususnya. Betul. Ya kayak pas lihat ke kamar mandi, ember di mana ya orang nggak kelihatan, tapi kalau ada pendamping sih. Iya, makanya karena tadi ya disabilitas ini kan banyak ragamnya gitu ya. Bener gak saya bilangnya? Betul. Ya, banyak ragamnya, maka setiap itunya akan berbeda juga kebutuhannya. Makanya yang bisa mengadvokasi dan menyampaikan masing-masing kebutuhannya kan dari teman-teman disabilitas. Tadi misalkan kalau untuk yang tunarungu ya seperti apa, atau tunanetra misalkan seperti apa kebutuhannya dan segala macam. Nah yang tahu kan teman-teman sebetulnya, dan itu dibantu diadvokasi. Tapi kan satu teman-teman tuli itu nggak mau disebut tunarungu. Dia pengennya sebutnya tuli. Sekarang dia nggak mau disebut tunarungu. Netra juga nggak mau disebut tunanetra nggak. Oh, jadi mereka asosiasi merasa, tuna itu jelek ya. Iya jelek. Netra kayak Daksa juga kan tuna Daksa ya. Oke. Takutnya nanti ada yang komplain. Siap. Saya, mohon maaf. tapi nggak apa-apa sih ada yang. Ya kan karena nggak tahu. Ya, kalau ya justru itu kan saya nggak tahu di bidang Kang Haji. Kang Haji juga saya dapat ilmu lagi kan. Berarti netra. Kang Haji sih gak zaman dulunya. Oh kita kan anak meta dulunya. Jadi yang sering disebut di undang-undang kan ada 4 kan di undang-undang tuh fisik, mental, intelektual, sama sensori. Gitu. Jadi teman-teman tuli juga lebih senang disebut tuli. Dia marah kalau disebut tunarungu gitu. Jadi emang banyak aja gitu, banyak teman-teman juga ya tidak paham dengan itu. Ada juga yang bilang
tunadaksa masih Ya, ada ya. yang bilang ada yang tunanetra. Ya. Kadang-kadang kalau sama temen ya kayak ke Kang Haji, kita sih Kang ngasih tahu. Tapi kalau yang dari instansi kadang-kadang kita kagok juga, saya nggak paham gitu ya. Iya, tapi berarti ketika ada perubahan, ya ini kan jadi perubahan istilah gitu ya, Iya. biar sama-sama nyaman. Nah itu juga mungkin ya balik lagi harus bisa disosialisasikan juga dan diberitahukan kepada teman-teman ya, terutama di pemerintahan pemerintahan gitu yang bahwa utamanya. ya penyebutannya seperti ini baiknya dan segala macam. Nah itu menjadi salah satu menurut saya gitu ya dari sisi komunitas seperti Rumi ataupun yang lain-lain, bagaimana bisa mengadvokasi permasalahan-permasalahan tadi, bahkan sampai sekecil untuk penyebutan gitu ya tadi ya istilah. Nah itu juga mungkin bisa disosialisasikan juga. Sosialisasi tidak harus besar menurut saya mah, tapi bisa juga ngobrol dulu lah gitu ya, ngobrol dulu Kang Ajo gitu. Kalau ada yang kenal misalkan di dinas sosial atau di instansi pemerintah manapun bahwa ini seperti ini kondisinya. Apalagi tadi balik lagi bahwa Kabupaten Bandung teh sudah mau agar instansi pemberi layanan gitu ya, pemerintah gitu ya, digaungkan itu harus ramah disabilitas. Mungkin termasuk tadi istilahnya. Itu bisa juga disampaikan kepada setiap pemberi layanan. Betul. Jadi tidak ada salah penyebutan gitu ya, dan harus belajar untuk Tidak ada yang mengubah. komplain juga. Tidak ada yang komplain juga terkait dengan itu. Bahkan belum bicara soal aksesnya dulu, penyebutannya dulu nggak gitu. Misalkan dia diajarkan seperti itu. Nah itu yang penting gitu. Ketika ada perubahan yang ingin dilakukan tadi bahwa akses harus baik dan segala macam. Kalau menurut saya gitu, kan kalau di Pemda itu sangat mungkin ada mutasi. Nah itu Orang misalkan Bapak A itu sudah kita latih, dia sudah paham, tiba-tiba dipindah. Maka agar ketika situasi yang seperti itu teh, yang memang tidak mustahil bakal terjadi gitu ya, maka setiap perubahan, setiap kebijakan itu harus dibuatkan menjadi satu peraturan. Betul. Siapapun yang menjabat, siapapun yang memberikan layanan, standarnya sama. Dibuatkan aturan, dan setiap tahun itu ada refresh, ada pelatihan, ada pembaruan kalau tiba-tiba ada perubahan gitu. Nah itu yang harus gitu, yang harus selalu disiapkan, digaungkan. itu yang saya berkali-kali ini kan. Sebenarnya kalau buat itu ya tidak fokus ke si itunya aja, maksudnya deh kalau pendidikan ke orang pendidikan kayak ini ya Kang Haji, kayak buat keamanan, kayak di bank-bank gitu satpamnya kan udah tahu bahwa ngangkat kursi roda bagaimana, itu kan memang harus dikasih masukan, mau di instansi apa, mau di swasta mau di negeri kan, karena ini fasilitas umum gitu. Kadang-kadang saya juga kalau yang satpamnya udah paham ya, apalagi di bank-bank lah, kalau di bank-bank alhamdulillah udah pada paham. Kalau kita pas datang ke sana ada tangga, udah saya bantu, saya nggak usah ngomong, dia udah paham, kayak di bandara aja ya. Udah biasa diangkat, siap kata saya tadi. Nah kayak gitulah. Buat ranah-ranah publik itu kan emang kitanya juga harus. Tapi Kang Haji di ATM tetap nggak bisa. Nggak bisa. Berat pintunya, dia ke bawah pintu. tapi gini Kang, kalau apa ya? Karena saya juga beberapa kali ngisi pelatihan gitu ya soal pelayanan prima sebetulnya mah. Nah pelayanan prima itu dimulai bukan pas pelayanan, tapi ketika kita masuk ke kantor itu. Itu tingkat apa Kang? Untuk kalau saya sih di perizinan, biasanya di perizinan, pernah juga di Disdukcapil gitu ngisinya. Nah, jadi ketika mulai masyarakat masuk ke gedung pelayanan, tadi harus sudah tahu setiap orang itu dia akan seperti apa bertindak. Kalau yang ngetrennya kan 3ST, senyum, sapa, salam. Di bank kan gitu, dibukakan pintu dan segala macam. Untuk kesahadat. Iya. Jadi 4 atau amun itu mah. Tapi harus sudah tahu. Nah itu yang harus dipersiapkan itu. Kalau tadi kita bicara ada SOP gitu ya, ada standar pelayanan, ada satu lagi adalah instruksi kerja. Instruksi kerja itu spesifik untuk setiap orang. Katakanlah tadi yang kata Kang Ajo, ada satpam di bank gitu ya, maka instruksi kerja dia itu apa ketika ada yang datang. Misalkan apakah harus hormat, membuka pintu dulu, lalu menanyakan, Bapak ada yang bisa saya bantu, keperluannya apa. Nah itu masuknya di instruksi kerja. Dia harus melakukan apa ketika ada orang yang spesifik datang.
Nah itu nanti satpam apa instruksi kerjanya, petugas teller apa. Nah itu yang harus disiapkan. Jadi setiap nanti yang masuk mengisi posisi itu, dia tahu dia harus ngapain. Udah tahu gitu. Udah tahu, dan itu akan terstandar gitu. Misalkan kalau teller gitu ya, atau petugas yang di meja, ketika ada yang datang, apakah saya harus berdiri? Ya. Apakah saya tetap duduk? Apa yang harus saya ucapkan? Bahkan sampai sebegitunya. Ya. Terkesan seperti robot, iya. Tapi itu dibiasakan lama-lama itu akan menjadi tindakan yang natural. Ya gitu. itu kan Kayak pengalaman Kang Aji waktu ke Padang ya, Ya. di retail. Ya, ada itu misalkan gitu ya, saya kaget ke salah satu minimarket di Padang itu, yang biasanya kan cuma selamat datang di tit gitu kan ya. Jadi pas mau bayar ada gestur-gestur, ada salam dan segala macam yang menurut saya itu gestur yang baik. mengenakan Dan itu suasana juga ya. pasti diwajibkan dan dilatihkan. Setiap teller atau setiap petugas pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, itu yang harus dilakukan juga di pelayanan publik. Betul. Biasanya, setahu saya, yang pelayanannya baik itu di perizinan. Kenapa? Karena perizinan itu bisa dibilang adalah etalase dari daerah. Maka gedungnya biasanya paling bagus. Iya betul. Seragamnya kadang berbeda, ada yang pakai dasi dan segala macam, dan itu ada pelatihannya. Bahkan kalau awal-awal kebetulan Bitras yang menginisiasi salah satunya soal perizinan terpadu satu pintu, itu diseleksi orang-orangnya tuh. Diseleksi, dilatih bagaimana cara berpakaian, Ya. grooming dan segala macamnya itu dilatih. Supaya good looking. Berarti Ya. ya persyaratan sehat jasmani rohani nomor 1 itu mah. Bisa, tapi tidak menutup kemungkinan misalkan dari teman-teman disabilitas bisa juga. Tapi maksud saya adalah standar itu yang harus diterapkan di semua instansi pelayanan publik. Supaya nyaman juga Supaya ya. nyaman, dan dimensinya ditambah lagi bagaimana melayani teman-teman dari kelompok rentan termasuk disabilitas. Iya emang bener Kang Iji, kalau kita datang ke mau ke instansi mau ke rumah sakit, kalau kita di pertamanya udah disambut enak ya. Pede kitanya. Nah. Tadinya kalau sendiri nih, kalau berdua kan bisa ngobrol. Ini pas datang hari-hari teh udah tahu ini disabilitas orang teh. Pura-pura saya teh, nggak ngeliat. saya teh perlu nih tangga nih. Iya. Aduh. Mun saya manggil oge takut daun waro gitu ya. Ya takutnya jangan sampai begitu gitu ya. Supaya ya kan kalau masyarakat itu kan pingin dilayani dengan baik, Ya, baik, karena ya. kan ada SOP-nya juga. Iya. Ya, kenapa enggak saling menguntungkan gitu. Nah. Saling menguntungkan dan diuntungkan. Betul. Tapi Pak ya, kalau cerita masalah kebijakan publik panjang. Panjang. Masih Panjang. banyak. Aspeknya banyak. Masih banyak. Mau masih ngopi nggak? Mau nyambung? Ngopi dulu ya. Capek cerita Iya, kebijakan publik. tapi satu mungkin Banyak Kang, banget. kalau saya sih pengennya gitu ya, tadi bahwa banyak yang membedakan gitu, bahkan untuk satu jenis usaha yang sama, misalkan perbankan gitu ya, kan banyak yang bilang satpam di bank gitu ya, bank swasta itu lebih bagus dibandingin yang di yang lain gitu. Saya pengen bahkan semua pelayanan publik itu standarnya begitu. Kenapa? Karena ya kan kita yang akan mendapatkan layanan, kenapa nggak bisa disamakan gitu? Yang susah adalah yang ya membuat standar itu akan seperti apa, dan orang-orangnya kan berarti harus selalu diingatkan, di training dan segala macam. Tapi akan sangat bagus gitu kalau si standar pelayanannya, perlakuannya, sikapnya itu yang membuat tadi kata Kang Aju, masyarakat yang datang tuh nyaman ya gitu. Dari mulai awal disambut dengan senyum gitu kan, dan segala macamnya, itu yang akan sangat enak. Dan mudah-mudahan gitu tadi dimensi dari teman-teman kebutuhan kelompok rentan dan disabilitasnya masuk di situ juga. Langsung juga. diarahin, misalkan ada yang pakai kruk, katakanlah datang ya Kang Aju, kita ada kursi roda nih, boleh mau dipakai nggak? Atau nanti duduknya di sebelah sana nih, ada tempat duduk prioritas dan segala macam, tidak harus mengantri langsung kemana dan segala macam, atau dibantu. Nah itu pengennya seperti itu, ideal bisa kalau misalkan bisa menyamankan gitu. Minimal Kang dari depan, dari satpam itu dia mau bertanya lah ketika disabilitas datang apa yang bisa dibantu. Ya. Itu basicnya mah sebenarnya dan mah. kalau bisa bahkan tidak
kita dimintai tolong, tapi kita langsung inisiatif, ada yang pakai kursi roda, Ya, nyampein. saya harus ngapain? Iya, tanya. Ada yang netra tadi, Kan saya ada harus etikanya ngapain? kan. Iya, tanya gitu. Betul. kan. Nah, itu ada inisiatif itu yang sangat bagus karena sudah terlatih, jadi otomatis dia harus melakukan apa. Tapi minimal gitu ya, dia tahu harus ngapain. Kan lama-lama akan terbiasa dan itu akan jadi otomatis gitu. Itu akan sangat bagus kalau bisa begitu. Apakah masih jauh? Saya nggak tahu. Tapi yang sekarang ya tahun-tahun sekarang, pas saya ke bandara kan banyak ini gini, banyak bukan kan suka ada penerima tamu, terus ada yang pengasih info nih. Kalau di bandara zaman sekarang mah kan nggak, sebenarnya sendiri pun Bisa gampang Ya, gitu ya. zaman sekarang. Cuman si orangnya mau nanya nggak, Ya. kejadiannya kayak kemarin. Tapi ya, Kayak ini Bu, kayak ini episode panjang banget. Bisa ada episode kedua nggak Kang nanti? Nambah. bisa Saya aja. mah ayo. Ya. Ayo. Kayak panjang banget gitu. Pesan-pesan itu kan buat teman-teman disabilitas dan kelompok rentan lainnya gitulah. Pesan-pesan. Pesan-pesannya apa untuk kebijakan publik Oke. di Bandung Raya lah. Pesan-pesannya kalau buat saya gitu ya, pesan-pesannya jangan merasa jangan merasa bahwa saya sudah pesimis duluan gitu ya. Tapi saya itu sebagai bagian dari warga masyarakat, teman-teman kelompok rentan dan disabilitas ini kan bagian dari warga masyarakat. Iya. Saya juga punya hak yang sama, punya kewajiban yang sama, dan juga salah satunya fungsi yang sama untuk mengawasi apa yang bisa saya dapatkan untuk akses ke pelayanan publik. Jadi jangan merasa ya sudahlah, saya menyerah dengan keadaan, jangan. Nggak bikin KTP juga nggak apa-apa. Nah, gitu. jangan, tapi itu merugikan diri sendiri iya, juga. tapi menurut saya tadi sadar akan haknya juga karena sama-sama bagian dari masyarakat gitu ya. Sadar akan kewajibannya karena juga sama, tapi untuk akses juga seharusnya mendapatkan Prioritas. akses yang sama. Akses yang sama dalam artian kemudahannya yang sama ya tadi. Iya. Tentu kebutuhannya beda, tapi sadar ketika memang dirasakan itu terjadi masalah untuk mendapatkan akses, tolong jangan diam. Karena kalau diam ya berarti tidak akan ada perubahan. Ya, gitu. teman-teman dengerin ya. Nah, itu jangan diam, tapi bisa misalkan kontak ke teman-teman Rumi tadi atau sampaikan komplain. Sharing, Tidak gitu ya. jadi masalah menyampaikan komplain itu asal kita berdasarkan fakta. Kalau menurut jangan takut gitu menyampaikan komplain asal itu benar gitu. Kalau misalkan hoax ya itu agak beda lagi, tapi kalau itu memang benar dan kita tahu hak kita, saya harus dapat pelayanan ini. Sampaikan komplainnya nggak apa-apa kok. Gitu. Itu teh mungkin pesannya mah. Atur nuhun pisan ilmu nanti bermanfaat. Ya, sami-sami teh. Panjang kali lebar jadi luas. Kan kita juga Nggak tahu semua ya, kita nggak paham juga. semua Kang Haji. Ya, makanya kenal sama Kang Haji itu nggak ada ruginya. Alhamdulillah. Nggak mungkin rugi. Nggak ada ruginya, banyaknya untungnya. Makanya banyak ilmu yang baru. Tapi kan nanti ya Siap. kita bisa bahas di Ayo, episode siap. yang Mangga. lain. Mangga. Cerita kebijakan publik kan panjang tuh, pasti Banyak. bakal banyak. Ayo. Luas sih kalau kebijakan publik mah. Ya. Mungkin sampai jumpa lagi di lain Siap. kesempatan. Teh Yani hatur nuhun, Kang Ajo Kang hatur Ajo, nuhun. pesan teh itu teh manis. Pesan nasi goreng Kang Ajo. Wisi lapar. Kalau pesan dari saya mah, apa yang menurut teman-teman disabilitas kendala itu kan ada info ya, ada kata Kang Haji mah bisa ada pengaduan Ya. supaya emang kepentingan teman-teman kita disabilitas itu terpenuhi juga. Ya. Ya kayak tadi yang diomelin, ngurusin KTP susah, biarin itu kan merugikan diri pribadi Iya, juga. betul. Ya infonya mah berani karena benar, ya benar nggak? Gitu. Betul. Ya dari kita, dari Kanarumi, mau ditutup sekarang kan? Ya, mau ditutup sekarang. Mau kemana emang kebuka dari tadi? Nah, kan Tutup toko. kan? Iya, tutup Sekarang mau tutup toko. toko. Nah, silakan Ibu Handayani. Ya udah, saya mah sudah terwakili sama Kang Haji terutama, sama Kang Haji juga. Ya kalau ya emang udah ya kita sampai di sini aja, tapi tonton terus ya podcast Rumpi Rumi. Nanti di episode yang lain. Kang Haji hadir lagi untuk kasih kita banyak pemahaman isu kebijakan. Siap. Ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kang Haji. Hatur nuhun teman-teman, sampai Assalamualaikum. berjumpa lagi. Assalamualaikum.
Mas.